Mari para wanitanya Allah, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Dan ingatlah segala kebaikan-Nya yang tidak pernah berhenti di setiap langkah kita. Amin. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik.
Selamat sore, wanita-wanitanya Allah. Senang sekali bisa berjumpa dalam ibadah Wanita Betel Indonesia Online. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah sore hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kalau kami masih boleh bernafas, kalau kami masih boleh hidup, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar firman ini menguatkan, mengubahkan, dan menjadi berkat buat setiap kami yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali walaupun secara online ya. Sore hari ini saya diberi tema doa komunikasi dua arah. Mari kita buka dari Yeremia 29 ayat 12 sampai 13. Saya akan bacakan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya, banyak orang berkata bahwa mereka sudah berdoa. Ya, saya sudah melakukan banyak hal. Saya adalah orang yang rohani. Saya orang yang berdoa. Saya melakukan banyak kebaikan. Tetapi seperti ada yang kurang rasanya. Ya, mungkin itu terjadi karena seharusnya doa adalah sebuah komunikasi, dan komunikasi itu sepatutnya terjadi dua arah. Apa maksudnya? Mari kita buka ya dari slide yang ada di layar ibu-ibu sekalian. Saya akan bacakan. Doa menjadi sarana komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi dalam bahasa Inggris akar katanya adalah common, yang artinya sama. Kata ini juga merupakan akar dari kata komunitas. Dalam komunikasi, common itu adalah kesamaan, ya, dan mempunyai makna yang sama, mempunyai persamaan. Jadi tujuan berkomunikasi adalah untuk mencapai kesamaan makna atau kesepahaman dari suatu topik atau masalah, ya, di antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Jadi, definisi sederhana dari komunikasi ialah proses bertukar pesan atau pemikiran untuk mencapai kesamaan pengertian di antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Ibu-ibu bayangkan ya, kalau suatu komunikasi terjadi hanya satu arah. Misalnya saya kepada anak saya, dan saya hanya terus-menerus menuntut, ya, misalnya, Dek, tolong sapu ini, Dek, tolong buang sampah, Dek, tolong ini, tolong itu, buang ini, lakukan ini. Satu arah, tidak ada kasih, tidak ada kata saling, ya. Sesudah disuruh tentunya disiapkan dulu makanan enak, betul ya. Jadi semangat melakukannya. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Sebuah doa tentu saja tidak bisa hanya kita yang ngomong terus, ya. Tuhan berkati keluargaku, Tuhan berkati usahaku, Tuhan berkati rumah tanggaku, dan seterusnya dan seterusnya. Tentu saja doa adalah sesuatu yang baik, cuma harus menguasai lebih lagi, kita masuk lebih dalam lagi kepada seni berdoa yang adalah harus terjadi dua arah, ya. Kita belajar mendengar apa yang Tuhan mau. Kita mencoba seperti dalam doa Bapa kami, ya. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dalam hidup kami, dan seterusnya. Terjadi komunikasi dua arah. Saya mengucapkan dan meminta mungkin, ya, dan memohon berkat, perlindungan, damai sejahtera untuk keluarga ataupun apa saja yang kita butuhkan, dan Tuhan mengembalikan itu dengan cara, nih misalnya, Her, di bagian ini pekerjaan kamu kurang pintar misalnya, kamu kurang rajin, perbaiki ya. Nah, bagaimana Tuhan bisa memberkati pekerjaan kita, rumah tangga kita, kalau kita tidak pernah mendengar feedback dari Tuhan? Makanya kita sangat perlu sekali mendengar yang namanya feedback dari Tuhan. Apa yang terjadi ketika doa hanya satu arah? Kita sendiri yang meminta, memohon, mengancam, mengklaim, dan banyak ya doa-doa aneh sekarang ini, ya, mengklaim bahwa ini adalah milik saya, ini kepunyaan saya, ini bukan punya siapa-siapa karena saya sudah diberkati, dan lain-lain. Tidak seperti itu tentunya. Doa satu arah akan membawa rasa frustasi, ya, ketika kita tidak mendapatkan hal yang diinginkan. Terjadi yang namanya di dunia, kalau dunia komputer, ya, dunia IT,
error. Terjadi yang namanya error. Itu akan membuat kita kecewa, membuat kita pahit, membuat kita membandingkan diri dengan orang lain. Ya, misalnya, wah, tetangga di depan kok udah punya mobil baru. Wah, saya gini-gini aja. Ya, wah, anak tetangga di depan dapat beasiswa misalnya. Kok anak saya gini-gini aja. Kita mulai kecewa dan kita mulai membandingkan diri. Kok doa saya tidak dijawab? Nah, ibu-ibu, sore hari ini kita sampai kepada topik yang sesungguhnya, ya. Bagaimana seharusnya kita berdoa? Saya akan sampaikan 3 R ya yang sangat penting untuk menuntun kita memanjatkan, mengucapkan dan menjalani kehidupan Kristen yang lebih baik lagi. Yang pertama, reset. Ya, apa artinya reset? Reset artinya menyelaraskan hati kita dengan hatinya Allah. Maksudnya apa sih? Ya, pada waktu berdoa, sasaran perhatian kita yang terutama haruslah pada kehendak Allah, bukan kehendak kita. Ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mungkin dengan kehendak Bapa jadi kehendak kita dikesampingkan, seakan-akan ya dikesampingkan. Kelihatannya dikesampingkan, tapi sebenarnya saya percaya enggak. Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Mengerti apa maunya Tuhan, bukan hanya sekedar doa berkata 40 menit 1 jam terus mengucapkan permohonan semua gitu ya. Sebuah doa harus berisi juga ucapan syukur, sebuah doa harus berisi juga bagaimana kita mendengar dari Tuhan ya. Kita harus mengerti apa maunya Tuhan, karena Allah juga sudah melakukan hal yang sama terlebih dahulu. Ingat bahwa Yesus pernah menjalani hidup sebagai manusia dan dia sangat mengerti isi hati manusia. Dia sangat mengerti pergumulan manusia. Karena itu dia bisa mengerti apa yang kita alami. Ya, apa yang terjadi kalau error itu terjadi? Ya, ada sesuatu yang harus diubah, yaitu setelan, setting, reset mesin batin dan jiwa kita. Sebuah mesin yang terbiasa untuk dipakai untuk misalnya mengerik telur ya atau mencincang daging seumur hidup mesin itu misalnya 10-15 tahun akan sulit merubah settingnya. Betul. Begitu juga dengan manusia. Ketika kita sudah memanjatkan doa yang sama selama 50 tahun, 60 tahun mungkin ada kesulitan untuk menyelaraskan ya isi hati kita dengan isi hati Tuhan. Tetapi kita masih bisa dan masih harus belajar seumur hidup kita. Bagaimana bukan hanya menyampaikan permohonan tetapi juga mendengar feedback dari Tuhan ya. Misalnya kita berdoa untuk rumah tangga. Tuhan, ubahkan suamiku, ubahkan anakku, ubahkan mamaku, ubahkan papaku. Tetapi kita lupa bahwa kita sendiri pun harus berubah. Baru doanya bisa menjadi efektif. Kenapa? Karena kita mendengar suara Tuhan. Ini harus dirubah. Mungkin cara kamu berbicara pada suami kamu terlalu keras. Mungkin cara kamu berbicara kepada anak kamu seakan-akan menghakimi dia sehingga anak kamu tidak nyaman. Kita harus berubah. Kita harus men-setting, menyelaraskan hati kita dengan hatinya Allah. Ya. Yang kedua, sudah tampak di layar ya, gambar anak-anak yang sedang bermain. Saya memberi judul yang kedua ini, relearn. Ya, bagaimana anak kecil itu mempunyai kemampuan untuk beradaptasi, mempunyai kemampuan untuk belajar sesuatu yang baru dengan sangat luar biasa cepat. Mereka mempelajari ulang segala sesuatu itu cepat sekali. Maksudnya apa? Saya akan bacakan ya. Yesus berkata, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, masa pandemi sekarang ini memaksa kita untuk memandang sesuatu, untuk melakukan sesuatu dengan cara yang sama sekali berbeda. Kita harus memiliki kemampuan untuk relearn, ya, mempelajari sesuatu yang baru, terutama dalam hal berdoa. Mungkin ada cara kita berdoa yang perlu diubah. Mungkin yang tadi ya, tidak pernah mendengar feedback dari Tuhan. Bagaimana mungkin doa itu terjadi komunikasi dua arah hanya searah saja. Relearn dalam segala sesuatu bentuk kehidupan kita. Ketika Tuhan berkata, Her, yang ini harus diubah.
Oke Tuhan, saya berusaha ya, saya mau belajar. Saya mau seperti anak kecil yang memiliki hati yang mudah dibentuk, yang lembut. Ya, jangan mengeraskan hati kita. Tapi begini caranya, saya sudah melakukan hal ini selama 60 tahun, toh nggak kenapa-napa. Tapi kalau itu bukan yang Tuhan mau, kita harus merubahnya. Settingnya harus ubah dan kita harus mempelajari sesuatu, menghancurkan dulu semua dasar-dasar yang lama dan kemudian belajar kembali dari nol. Ya, itu yang saya alami ketika Tuhan membentuk saya, ketika suami saya dipanggil Tuhan. Saya merasa dulu saya sudah rohani, ya, saya sudah berdoa, saya sudah melayani bersama-sama. Dan ketika Tuhan mengambil semuanya, rasanya dasar-dasar saya, kekristenan saya, doa-doa saya itu hancur berkeping-keping sampai rata dengan tanah. Dan saya berseru pada Tuhan, apakah yang saya lakukan salah? Dasar-dasarnya salah. Dan Tuhan tidak berkata apa-apa, tapi Tuhan terus menuntun selama hampir 9 tahun ini. Dia membukakan bahwa, ya Her, dulu cara kamu ini tuh salah. Dan saya baru bisa mengerti di mana di lembah kekelaman bersama dengan Tuhan. Ketika hanya ada saya dan Tuhan, percakapan antara saya dan Tuhan. Di situ saya relearn, menghancurkan dasar yang dulunya salah, yang menurut saya benar ya, tetapi di mata Tuhan salah gitu. Dan ibu-ibu, kita harus peka. Jangan memaksakan kebenaran kita pribadi. Loh, saya merasa ini benar, tetapi Tuhan berkata itu salah. Kita lihat siapa yang mengalah, betul ya? Jangan terus-menerus kekeh dengan Tuhan dan terus-menerus di padang gurun selama 40 tahun. Saya tidak mau, ya. Saya mau terus belajar, saya mau terus melembutkan hati untuk terus mempelajari sesuatu yang baru. Yang ketiga, mungkin poin paling penting yang akan saya sampaikan sore hari ini adalah regrow. Apa maksudnya regrow? Saya akan mengambil kutipan ayat dari Yeskiel 37 ayat 5. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Ya, doa ketika disampaikan dengan benar, ketika kita memiliki suatu kehidupan doa yang kuat dengan Tuhan, itu akan terjadi yang namanya regrow, ya, pertumbuhan kembali. Sesuatu tanaman yang tadinya mungkin kelihatannya layu, mungkin hampir mati, mungkin sudah tinggal akarnya saja, tetapi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika kita mempunyai kehidupan doa yang benar dengan Tuhan, ketika terjadi perbincangan dua arah, feedback, dan kita terus haus dan kita terus lapar akan Tuhan, dan kita terus berusaha seumur hidup kita mengenal Tuhan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Ya, seumur hidup kita mungkin tidak akan sampai seperti Raja Daud berkata, sungguh terlalu dalam, sungguh terlalu jauh pengetahuan itu bagiku. Aku melihat batas-batas tetapi masih jauh. Begitu juga ibu-ibu dengan hidup kita. Ada sesuatu yang Tuhan mau tumbuhkan ulang. Mimpi-mimpi yang mati. Ya, mungkin di masa pandemi ini ibu-ibu bilang, nah udah, impian saya udah hancur, usaha saya udah hancur. Keinginan saya untuk memiliki rumah misalnya, udah desperate, ya udah nggak mungkin lagi. Mungkin kesehatan, di bidang kesehatan, ada yang divonis mungkin mengalami sakit, dan ibu-ibu berkata, udah nggak mungkin lagi. Tetapi ketika kita tunduk kepada perkenanan Tuhan, ketika kita tunduk di dalam kehendak Allah, percaya kalau belum waktunya ibu-ibu pulang, masih ada kepercayaan Tuhan yang masih ibu-ibu lakukan, ya, masih harus dilakukan. Panggilan Tuhan dalam hidup ibu-ibu sekalian mampu mengembalikan visi Tuhan yang sudah mati dalam hidup kita. Mungkin ibu-ibu dulu pernah dipanggil, ayo jadi singer, ayo pelayanan. Lah, sekarang gak ada wadahnya, Ci. Seakan-akan pelayanan saya sudah mati. Ya, saya tahu ini masa yang sulit bagi kita semua. Tapi mari yuk kita sama-sama. Firman Tuhan hari ini memberkati ibu-ibu, tetapi juga terutama memberkati saya dan mengingatkan bahwa firman Tuhan itu berkuasa menumbuhkan ulang sesuatu bahkan yang sudah mati sekalipun di dalam diri kita. Ya, Tuhan mampu menumbuhkan sayap-sayap kembali dalam hidup kita, sayap iman, sayap kepercayaan, sayap doa.
Mungkin ibu-ibu saat ini sore ini mendengar khotbah ini dan berkata, itu saya. Mari kita sama-sama. Saya akan ulang kembali apa yang harus kita lakukan untuk memiliki kehidupan doa yang dua arah dengan Tuhan. Yang pertama, kita meriset ya, kita menyelaraskan hati kita dengan hatinya Tuhan, kita menyamakan pandangan kita dengan pandangan Tuhan. Yang kedua, jadilah seperti anak kecil, kita relearn, mempelajari sesuatu yang baru, melakukan sesuatu yang baru totally dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara kita sendiri. Yang ketiga, regrow. Ya, Tuhan mampu memulihkan visi yang telah mati sekalipun. Tuhan mampu memulihkan mungkin masa lalu yang kelam sekalipun. Di masa pandemi rasanya nggak mungkin bisa. Ibu-ibu, saya tahu kita tidak hidup berdasar emosi kita saja, tetapi kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan dalam Yeskiel berkata, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Kalau ibu-ibu punya waktu, silakan baca di rumah keseluruhan ayatnya, Yeskiel 37. Itu akan sangat memberkati. Tuhan mampu menghembuskan nafas hidup bahkan kepada tulang-tulang kering sekalipun. Mungkin tulang-tulang kering itu bicara tentang kehidupan kita semua. Tuhan mampu membangkitkannya. Tuhan mampu regrow, membangkitkan semangat ibu-ibu kembali. Tuhan mampu membangkitkan kehidupan, memulihkan kehidupan yang hancur sekalipun. Ya, semoga firman Tuhan hari ini menguatkan, mengubahkan, dan menjadi berkat buat ibu-ibu semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman sore hari ini kami belajar. Terutama kami tahu bahwa sekalipun kelihatannya mimpi-mimpi kami sudah hancur, kelihatannya mungkin ada hal-hal buruk yang terjadi seakan-akan buruk dalam kehidupan kami, tetapi kami mau percaya Tuhan, Engkau mampu membangkitkan, Engkau mampu menguatkan, Engkau mampu regrow, menumbuhkan kembali segala yang pernah hilang dari kehidupan kami. Ketika kami percaya, ketika kami berdoa, mengalami komunikasi dua arah dengan Tuhan, kami percaya Engkau mengubahkan kehidupan kami, keluarga, masa depan, dan juga segala sesuatu yang kami doakan itu akan, jika didoakan dengan kehendak Allah, itu kami akan mengalami mujizat, kami akan mengalami terobosan, kami akan mengalami berkat-berkat-Nya Tuhan. Terima kasih, berkati ibu-ibu yang sore hari ini mendengar firman Tuhan, berkati dengan kekuatan baru, berkati dengan hadirat Allah, berkati dengan damai sejahtera dan kekuatan yang daripada Allah mengalir saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, wanita Bethel Indonesia, sebelum kita mengakhiri ibadah WBI pada hari ini, saya mengundang ibu-ibu, saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri sebelum kita menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh mengangkat tangan kita dan mari kita berdoa. Tuhan memberkati dan melindungi kita sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepada kita sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai ibu-ibu sekalian dimanapun ibu-ibu berada hari ini dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, amin.